harus ada pada kita. Alhamdulillah kita masih bisa bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana bertanyanya? Apakah diri kita ini mudah untuk mendapat petunjuk Allah? Mudah enggak? Mudah, jangan sampai bilang tidak mudah. Karena apa? Allah memberikan kemudahan. Segala sesuatu potensi diri kita diberikan oleh Allah, termasuk potensi atau kemampuan diri untuk alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke dalam kalbu kita ini adalah kecenderungan dari Allah dua-duanya nih, kecenderungan untuk berbuat buruk dan kecenderungan untuk berbuat baik. Kira-kira gampang nggak kita memilihnya, buruk atau baik? Gampang nggak? Gampang, cuman pilih kok. Ada partai banyak juga gampang apabila ada pemilu, apalagi cuman memilih baik dan buruk. Bagaimana cara memilih baik dan buruk? Gampang, pakai akal. Kalau orang yang akalnya tidak sempurna atau disebut kurang akal, susah nggak memilih baik dan buruk? Pasti susah. Itu sebabnya yuk kita sempurnakan akal kita dengan keinginan kita. Gimana caranya? Minta ke yang memberi akal supaya akal kita ini diberikan kesempurnaan. Nah, ya. Bagaimana caranya? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, sempurnakanlah akal ini, pikiran ini, kalbu ini, jiwa ini di dalam jalan yang lurus, ya. Jalan yang dipakai oleh para nabi dan rasul yang mendapatkan an'amta alaihim, ya, mendapatkan kenikmatan. Jadi jalannya ya jalan yang sudah sangat jelas. Jadi yang namanya siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, siapa yang dimurkai? Itulah yang dikenal dengan istilah maghdubi alaihim. Dia yang menganggap Allah punya anak, dia yang menganggap bahwa Allah itu punya istri. Walau dolin, dan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jalannya berubah dari yang seharusnya. Bahasa Sunda nama tolohewer, punya tersesat itu ya. Kadang-kadang kita tidak tersesat, tapi handuk tertutup. Tidak tersesat karena tidak jalan, cicing. Tersesat mual. Yang tersesat itu yang jalan tapi tidak di jalan yang benar. Sedangkan yang maghdub yang nggak mau, ya, sama sekali menolak sehingga dimurkai. Naudzubillah, ya. Siapa mereka? Di dalam kisah-kisah disebutkan bahwa ada dua kelompok ini dan mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan ketika kita tidak termasuk, kita tekankan ke dalam diri orang yang mustaqim itu selalu raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, dan dia selalu muntang manteng pangeran minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kenapa? Kepahaman dan ilmu hanya dari Allah. Dan kita yakin ketika Nabi Adam juga mendapatkan kesempatan untuk serba tahu apa yang ditanya oleh makhluk yang lain waktu itu, maka Nabi Adam mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Nabi Adam, semuanya segala puji bagi Allah yang pernah memberikan ilmu. Tidak ada ilmu kepada kami selain ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa mendapatkan ilmu, alhamdulillah itu ilmu dari Allah. Segera kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu.
la in syakartum la azidannakum. Tetapi hati-hati ketika kita lalai, ketika kita kufur, ketika kita melupakan apa yang dikaruniakan Allah, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid, akan kembali kepada dirimu berupa azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih itu bentuknya berupa apa? Neraka, baik di dunia ataupun di akhirat. Neraka di akhirat sudah jelas diterangkan banyak, dan untuk neraka di akhirat ini mudah-mudahan kita tidak termasuk Bapak Ibu ya. Kemudian neraka di dunia adalah ketidaknyamanan, gundah gulana, eleke sekeng, gumaregung, mentegeg, apalagi Bu? Ngedumel, apalagi Pak? Itu galau, bahasa orang Bu ya. Kalau sering galau itu berarti neraka udah kerasa di dalam diri. Ya, berarti jangan sampai kita itu galau, karena orang yang galau kalau sering galau ya, maka akan menjadi gelo ya. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa yang akan gelo itu? Adalah orang yang punya akal tapi tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana petunjuk Allah? Itulah Al-Quran yang diturunkannya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal Qur'an. Gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu istimewanya? Al-Quran istimewanya beda dengan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur yang bisa dirubah-rubah, diutak-atik, ditambah-tambah sesuai kepentingan manusia, tetapi Al-Quran adalah dijamin keasliannya, otentik, tidak akan bisa dipalsukan meskipun oleh pasar pramuka. Ya, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya, kata Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga. Bagaimana menjaganya? Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan. Itulah seutama-utama perbuatan yang kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, kita menginginkan termasuk kelompok orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka berkumpullah kita di Saung Tahfidz. Saung untuk memelihara bacaan Al-Quran. Bukan berarti Bapak Ibu otomatis kalau belajar dan mengajar di sini harus hafid 30 juz. Tidak. Yang sudah ada pelihara, jangan sampai hilang. Yang sudah kita mampu lakukan berupa amal yang untuk melanggengkan atau melestarikan. Yang sudah kita amalkan, kemudian kita nikmati agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambahkan kembali nikmat-nikmat tersebut. Dan yang sudah kita nikmati, sebarluaskan kepada yang lain, bukan hanya untuk sendiri. Orang lain mau terima atau tidak, kumaha juragan wae gitu punya. Lamun bahasa barudak nama kumaha sia rek percaya rek ya, tetapi kita wajib menyampaikannya karena yang kita tahu, kita paham ada 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, dan Al-Quran sendiri membimbing 5 hal ini, yaitu untuk amar ma'ruf, mengajak berbuat baik. Yang kedua, nahi mungkar, mencegah, menjauhi perbuatan mungkar. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, mensucikan kalbu kita dari iri, dengki, jahil, aniaya, ujub, takabur, apalagi Bu, sum'ah, ngenah, ngarinah, ya kan itu punya. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran ini adalah pembawa kabar gembira.
Nah, kabar gembira ini harus dibawa, harus disampaikan karena manusia ada potensi untuk selalu berkeluh kesah. Maka gembirakanlah. Ya, siapa yang digembirakan? Orang yang yakin, orang yang beriman. Yang nggak yakin, yang nggak beriman, mah digembirakan ya anger we. Noyodnya tetap aja tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Tetap tidak mau mengikuti Al-Quran. Dan yang kelimanya adalah nadhiron, adalah memberi peringatan. Jadi Al-Quran ini memberi peringatan bahwa kalau beriman maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan, tapi kalau seandainya kamu kufur maka kamu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi selalu ingat Bapak Ibu ya, yang 5 hal ini: amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, taksiron, nadhiron. Itulah yang dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari-hari kemarin banyak sekali diungkap tentang hal tersebut. Dan termasuk dengan diberikan contoh-contoh masa lalu tentang perilaku-perilaku manusia yang mendapat petunjuk tersebut. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan membacanya dari mulai ayat ke-33 surat Fatir, surat ke-35. Alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Quran yang ada di Cipamokolan. Ya, Alhamdulillah Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga Kota Bandung. Ya, kemudian dari saung tahfidz yang berada di Sumedang hadir Teh Eis Yuliati. Nah, kemudian yang di saung tahfidz yang berada di Sukaraja Tasikmalaya, kemudian di Cirebon Kesepuhan Kanoman, dan juga di Kota Bandung Bojong Soang, kemudian di Tarung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Bahagia kita istiqomah berjamaah membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita akan baca mulai ayat ke-33 surat Fatir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيها أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فما كفر فعليه كفره ولا يجد الكافرين كفرهم عند ربهم ولا يجد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يجد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض
من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد بل إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن جالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبروا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بالله ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين
Walau tajida li sunnatillahi tabdila walau tajida li sunnatillahi tahwila. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة pengampun lagi maha lagi maha penyantun lagi maha pengampun, menyantuni dan mengampuni. Artinya apa? Bager pisan Allah ibunya. Bager tuh Bu. Ibu nggak rasa Bapak di bageran ku Allah, tapi nah itu teh bager ke Allah. Nah, kan gitu ya. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka ketika. Nah, di sini kita akan punya kesempatan untuk senantiasa menjadikan diri kita ini menjadi makhluk yang senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita siap menjadi abdinya Allah? Insya Allah. Kalau tidak siap berarti siap masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli ibadi wadhuli jannati. Berkumpullah, masuklah ke dalam surga, hei orang-orang yang ahli ibadah. Masuklah ke dalam golongan, ke dalam kelompok, ke dalam barisan ahli ibadah. Itulah yang kita harapkan dari kehidupan yang selama ini kita lalui. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Dan ketika kita ingin beribadah, tekankan dari dalam qalbu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana caranya menyembah kepada Allah? Minta petunjuk kepadanya. Ihdinas syiratal mustaqim. Untuk tetap istiqamah mengikuti jalan orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah, bukan jalan orang yang maghdub dan bukan orang yang dolim. Nah, bagaimana cara memohon pertolongan? Ista'inu bisyabri wassalat. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncak kegiatannya puasa. Ya, yang namanya sholat tentunya sholat dengan berbagai variasi aneka sholat. Ada beberapa